suara kresek-kresek dari luar tenda ya kan. Kita waspada kita nyiapin balok kayu kan. Ternyata tuh Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. lanjut lah masa kagak. Kita lanjutin dah tuh ke Argopuro. Cuman di sini si kawan kita ini yang perempuan ini pulang dia, udah tinggal tempat dah, lanjutin ke Argopuro. Cuman sebelum itu kita temu kawan ya, satu lagi ya, dari orang mana? Situ Bondo, kan kawan inilah ya kan, kita ketemu. Ya intinya kita sempat dibantuin lah, terima kasih lah buat kawan-kawan Situ Bondo ya kan. Buat Bang Sarip, ya kan, buat Nugi, pokoknya buat grup Raung kayak yang dulu pernah respect ya kan kepada gue kepada, thank you. Kalau main ke Jakarta Tangerang, insya Allah kita kumpul lagi. Berarti lanjutnya di Argopuro nih, ya kan? Mau lanjut? Ya intinya kita dibantu lah sama kawan kita ya, orang Situ Bondo, dari kita di penginapan, sampai kita dikasih bekal lah. Sampai kita udah jaga main ke kampus aja ya. Ya, nggak cerita kita diantar ke BSM apa namanya? Badran. Kita diantar tuh. Nah, setelah itu ya. Itu malam itu kita diantar. Kita berangkat malam. Tuh sampai gue bingung sebenarnya ya. Itu aneh di Situ Bondo, aneh di Tampung. Penginapan di Tampung, makan pun Tampung sama kawan-kawan. Nah, sama kawan-kawan. Raung camp gitu. Kawan perjuangan di sana. Dan balik lagi kita di Argopuro, ternyata rombongan kita lagi aja nggak ada rombongan. Nggak ada orang lagi cok, berempat-berempatnya aja udah. Tuh, itu dapat pesan penting dulu pas diantar sama dia dulu. Jadi pas diantar Situ Bondo ke Baderan, kan satu orang satu motor ya, satu orang satu motor, diantarin kami berempat. Karena ini mbak diantarin lah sama kawanannya Sarip, tuh, baru kenal juga situ. Sempet bingung kan, ngucapinnya bagaimana, ngucapin terima kasih kan. Pas di jalan, aneh sempet bilang, Bang Sarip, ini bagaimana ya? Kenapa Mas Har ya kan ya? Saya mau terima kasih bagaimana ya? Waduh, ini kawan-kawan udah baik banget ini mah cerita pada sampai mau nganterin ke Baderan. Loh, santai aja Mas Har kata dia kan. Nggak usah pikiran bagaimana ya kan. Enggak Mas Hari, masalahnya kan keuangan juga kita nggak bisa lah ya kan, namanya balas ke Mas Hari dan kawan-kawan, makan terus rokok kadang dibeliin juga sama dia kan, apa dikasih penginapan. Cuman pesan dia cuma satu, Mas Har, saya cuma nitip pesan aja ke Mas Har dan kawan-kawan. Ya ada pesan apa Mas Arif ya kan? Pesan saya kalau ketemu orang yang membutuhkan dan kita masih mampu, tolong dibantu ya kan? Mau dimanapun dia. Wah, itu sampai sekarang, itu udah berapa tahun itu sampai sekarang kena banget. Siap Mas Arif. Ya, yang dah tuh habis ke Baderan, walaupun gue sampai pengen nyublak gitu. Yang pengen nyublak kan gue. Aduh. Ya makan jalur kan mau ke base ke Baderan kan lumayan kan. Nggak nyangka juga sih, lumayan makan waktu juga ya. Ada setengah jam lebih ya. Kita motoran tuh. Karena kan dulu kan gue naik motoran nggak dari Situ Bondo. Gue naik ojek dulu dari Besuki. Dari Besuki itu. Padahal Situ Bondo Besuki kan Jawa Situ Bondo mana-mana. Itu sejam lewat apa? Jam setengah apa sejam? Iya lah. Motoran. Itu malam kita jalan tuh. Kemput mulu malah. Oh itu namanya transporter melewat. Ya terima kasih banget tuh buat kawan-kawan Situ Bondo. Udah ketemu pagi ya. Gue pikir mungkin besok pagi ada kali pendaki kan. Maksudnya bener kita doang tuh berempat. Pernah dia nanya, kan kita ketemu pendaki nggak? Coba aja lu lihat. Sampai terang pun kayaknya bakal ada kita doang lah tuh pendaki. Nah udah, sampai ketemu pagi, ya itu basecamp kayak punya sendiri gitu. Kita kayak punya basecamp sendiri gitu kan. Tempat-tempatnya aja bos. Tempat aja udah. Yang bicara logistik di Argopuro, kita mah beras banyak, cuman lawannya yang menipis.
udah kita apa Jadi juga boleh ngambil dari rasta kan. kita timpalin aja tuh yang ada ya kan, dengan maksudnya kan kita nggak mau jor-joran juga di logistik karena kita masih ada tujuan gunung selanjutnya gitu kan. Karena ya kita makan nasi pakai masako aja tuh jadi kan gitu kan, cuma buat ngenyangin di trek aja gitu. Ya, berawal kita naik mah have fun aja ya, nggak ada beban gitu ya. Di mana? Iya, selama kita nge-trek di Arkupuro. Oh itu ada. Gimana? Tahu nggak yang gue lupa? Bawa saya itu belok kanan. Turun ya. Itu pas turun dulu. Itu pas naik. Itu pas naik. Ya kan kita kan ngeliat makadam kan, motong kebun kan. Nah, itu kita Sebut bako yang Sebut bablas. kita ngambil. Sebut 12. Enggak, itu pendakian yang pertama. 15. Lucu lu. Iya, yang kebun bako yang lurus Jadi itu. kan kita kan cerita masa lalu ya. Nah, nggak mungkin juga kita langsung ngerti otak, karena kan ngeblank juga. Emang kita di hajarnya itu jalur motor ya, bukan diajar gimana, maksudnya langkah kita tuh susah buat langkah karena itu emang space terkikis sama jalur motor tuh, jadi buat langkah itu nggak leluasa dengan bawaan alat bekas dari raung juga kan. Makanya kita nggak mau nemuin namanya makadam. Potong jalannya udah. Nah itu kita sempat lama juga tuh situ sebelum nyampe Madar 1 per 1. Itu sempat di kebun, memang kita nggak punya rokok ada paling ya sebungkus kali ya, sebungkus 2 bungkus ya. Sedangkan pendakian Argo itu panjang kan, dan kami ini naik 4 orang perokok semua. Di situ kami break di tempatnya tembakau. Alhamdulillah ini bor. Aduh. Aduh, gua terima kasih tuh sama yang punya kebun tembakau dah tuh. Dengan seadanya kita, maksudnya intinya ya kita nggak paham dengan racikan rokok kan, intinya itu tembakau yang kering kita remek-remek, gimana cara bisa dilinting ya kan. Nanti ngebul lah. Itu tembakau bukan tembakau gilingan, tangan kita yang buat jadi penggiling. Ada kita cuma sejam di situ doang kayaknya. Ambil ya kan. Ada. Masukin dapat 2 plastik nih bawah, 2 plastik es. Kita pada menggiling tuh 4 ya. Pokoknya bagaimanapun lu pada ngegiling juga lah, dapat 2 plastik di situ ngegiling. Dan sudah dapat ya kami jalan tuh kan ke mata air 1. Nah, sebelum nyampe pas 1 itu memang kan jalur Argo kan ini ya, mungkin kalau sekarang tuh ada yang namanya viral itu pas jalur motor itu ada cacing ya kan, kalau nggak salah tuh. Iya, itu banyak pernah, cacing. pernah beberapa tahun yang lalu ya ada posting di Nah. sosmed ya, cacing banyak. Itu kita pernah lewat itu, cuman nggak ada cacingnya. Nggak ada cacing. mah. Itu musim hujan itu, dan kami orang pun nggak ada pakai sepatu, sendal. Sendal itu. Saking jalannya mas tapak, keseimbangan juga susah kan, licin. Jadi mau kira jalan duluan dah, mau kira jalan duluan. Karena apa, bakalan tahu nih dia bakalan merosot. Akhirnya dari berempat itu kami itu keril 2. Nah itu yang bawa keril saling di depan. Otomatis pas dia merosot, dia mau efek cuma nahan begini, nahan doang, nahan. Itu nahan. Ya biar nggak pada merosot aja sih kita. Kalau kita nggak kita tahan, ya merosot semua. Karena memang licin. Kita pakai sandal jepit. Jangan tiru lah. Kalau dulu kan ya namanya ya pemula juga kita orang ini kan. Ya. Cuman pemulanya kita tuh Perhitungan. perhitungan ya, perhitungan. Betul. Modal nekat, modal gila, ya cuman kita nggak bego gitu intinya mah. Nah, mungkin Bisa apa namanya, mengantisipasi situasi yang tidak memungkinkan. Itu sih intinya mah. mungkin kalau buat yang ngecamp di pas satunya, yang mereka dua lah kayaknya yang bakal ceritain dah. Kalau gue diem aja dah. Oh itu mah kacun orang PA nya. Masih gue tahu matain mata, gue kira dia udah pernah ke situ, katanya belum. Kan Jurang. katanya jurang blor. Pertama Gitu. gue ke situ, Kacau. gue kagak namanya ngurus mata air. Pas gue kan berapa orang ya, 5 gitu lah. Nah itu gue ngurus tenda masak, yang ambil mata air ya kawan-kawan aja dah tuh yang ambil mata air. Makanya dia gue tunjukin tuh mata air di situ tuh ya, di bawah situ ya. Dia mau kondisi hujan. Ada mah dalam tenda aja. Sumber tolol ya kan. Bangsat gue longok. Turun mah bisa, cuman lu naiknya lagi PR, makanya gue bilang baik lagi dah pakai webbing mendingan ya kan. Daripada lu turun bisa naik nggak bisa. Dengan itu kan lu posisi naik bawa air. Yang gua kaget di dalam tenda, aneh lagi berdua emang, habis gelar tenda, habis prepare dalam tenda, tiba-tiba mereka datang lagi tanpa bawa air gitu kan, blok-blok pula kan. Somplok. Dia marah-marah pada, nah, gua nggak tahu-tahu ya. Lu namanya- marah lu.
namanya pendakian ya, kalau gue timpalin marah itu bakal bentrok. Makanya gue coba netralin ya, kata-kata aja udah. Lu kenapa? Wah gila lu mau jatuhin gue, itu jurang dul. Emang bener itu mata air? Iya itu bener mata air. Mata air mana? Gue belum ambil lah. Orang gue baru turun berapa? Kagak nyampe jurang kan. Ya gue ketawa kan, dia minta webbing, kasih lah tuh webbing ya kan. Itu webbing. Mungkin dia pengen ulang lagi ngambil air. Ya akhirnya dapat tuh air. Dapet lah, kita mah orang penuh dengan Semangat. kegigihan dan semangat, usaha selalu. Jadi kita semalaman doang ya di situ ya. Terus malaman situ. Kita lanjut dah tuh besoknya ya. Enggak, cerita nggak tuh soal monyet? Ah, monyet kampret sih kan. Tuh, kalau bisa gue jitak tuh monyet. Jadi ini kita udah capek-capek apa ya, ngalusin tembakau tuh monyet tanpa kita sadar ngambil itu ancuran tembakau kita tuh. Gue kira mau dikunyah kali ya, kagak cuma dicak-cak doang. Sialan. Kepo doang. Gitu. Gue nyun pakai belate nggak takut nih, kacau langsung monyet. Oplak ya. Lanjut dah tuh perjalanan akhirnya ya kan. Bosan jalan. Hah? Ya, gua akuin itu Argo Puro. Sebenarnya sih bukan bosan ya, karena mungkin kita cerita kita udah, maksudnya kita ngobrol di Raung ini kan, jadi itu Argo Puro kita bingung apa yang mau diobrolin lagi gitu pada saat itu. Ya intinya gimana caranya deh kelarin aja ini gunung gitu ya kan. Frustasi sih ada lah, frustasi karena kan Stasiunnya. Sebutan barutan. iya, Sabang lautan, sabang lautan. gue pikir ada udah jelas nih tempat buat camp, ya ternyata masih hutan lagi. Gua pikir ada pendaki. Ya ketemu sama pendaki lain lah, kita bisa minta kopi atau minta rokok gitu, ternyata enggak. Oh, bener-bener mumet lah. Yang ada bukan ikut pendaki, kita cuma babi hutan bor, gede-gede banget bor, rambutnya kayak pang. Gede-gede bener babi hutannya ya kan. Jadi pas hari kedua gue mau ngecamp kan kasur. Nah Kasih udah kita tujuannya dari kedua ya. itu sebelum nyampe Cikasur bawahnya tuh mata air. Karena kan gue tahu di atas itu tempat lintasnya marga satwa kan. Nah, paling kalau dia mata air ini paling cuma babi doang minum situ kan. Kawan gue ini ngotot mau di Cikasur. Kita ngecamp sini ya, kata gue. Kayak sini aja dah, sana mah tempat marga satwa. Kagak dulu kayaknya Ansono tuh ya kan. Bawa pohon dulu sabana ya kan. Udah jelasin padahal. Ya apa boleh buat ya kan, karena dalam pendakian kalau kita adu argumen terus nggak kelar kira yaudah ya kan. Baru nyampe itu Cikasur namanya pon 1 coba apa dah ngepenter itu udah lewat 2 brut aja ya kan, ya anak sama malah ya itu lewat depan mata kita semua tuh, semuanya ngasih buat tapi tuh yuk itu kucing hutan ya kan. Apa ya, macan kumbang Yang suka tidur tuh udah spawn kan. yang warna hitam. Nah, karena sebelum gua kargo tuh gua udah jelasin bahwa saya nih di sini ada suka lewat penter ya kan, dan penter pun ada di depan atas pohon kan. Pokoknya gua jelasin bagaimanapun kita mau ngecamp di mana ya jaga-jaga kan. Nah karena gua udah jelasin itu di atas pohon, nah gua ngecampnya di bawah pohon karena kawan gue ini pengen camp di situ katanya enak. Camp Kayaknya enak situ aja ngecamp situ. sambil ya kawan gue ini ya mungkin rada-rada stroke juga kan penter 2, apalagi satu lagi kawan gue kan kondisinya kayaknya di bawah pohon. Nah, kan situ gue nyampe malam, pas di malam hari tuh cuma bunyi resek aja. Mungkin dia inget omongan gue yang pertama, gue bilang kita kalau ngecamp di bawah pohon di Cikasur itu yang ditakutin ada penter doang di atas, karena penter di atas ya kan, selimut di atas. Nah mungkin yang kersak itu mungkin dia bilang itu penter. Nah gue dengan ada gugup juga sih ya, kawan takut 2 orang ya, apalagi ini nih Bapak ini Parno ini memang penter. penter berapa kali lewat, takut diterkam doang. Nah Emang susah buat nenangin orang Parno tuh susah. Lucu, lu ribut sama macan. kira ya kalau nggak keluar Tar dulu. Jadi kita kalau gue sih mikir gini, kalau rombongan kita kenapa-napa atau kita dimakan penter emang susah buat minta tolong.
Kita dong rombongan kita doang kan nggak maksudnya Nggak ada hormonanya. nggak etis aja gitu. Tiba-tiba 4 pendaki hilang ya kan, tiba-tiba ditemukan tubuh dengan terkoyak. Ngeri ya itu, nggak dapat berita kayak gitu ya, takutnya ya kan. Cuman ya amit-amit lah, nauzubillah yang sampai. Nah, Cuman yang gue inisiatif sorenya itu sebelum ketemu malam gue nyari kayu bakar. Jadi ini kalau suatu saat gue malam nggak tidur ya kan gue nabun aja gitu kan. Kan biasanya binatang kan juga nggak mau deket lah kalau ada api. Gue sih mikirnya naluri gue sih begitu. Akhirnya temen gue Parno nih, si kawan ini nih, dia bilang ada pas kita cari suara tersebut ternyata cuma tikus hutan nongol di palanya. Mungkin dia mencium bau-bau makanan kali ya kan, mendekati dia. Makanan juga kagak. Ini kita emang yang tadi awal gue bilang gitu tuh, kalau beras banyak, cuman kopi menipis, gula menipis. Gula udah nggak ada lah. Hah? Gula udah nggak ada. Gula udah nggak ada ya? nah di balik ketakutan itu pas malam itu orang tuh berdua keluar itu buat ngasihin bahwa saya itu ya ada peta Meriksa pengisi. lah, Nah meriksa ternyata itu. nggak ada kan, tikus gunung. Katanya tikus hutan. Dan gue orang udah bete kalau udah keluar itu kayaknya pengen ngopi. Akhirnya pula tuh gue nabun di situ, dan di sisi nabun ini anak nggak mau keluar berdua sampai gue bilang, wih sini lah keluar. Orang tikus sih kalau kata gue kan, tikus hutan kata gue. Kagak lah sampai tuh gue nabun dia nggak keluar. Tapi gue bilang, udah lu pada tidur kalau tidur lu tidur gue masuk ya kan. Gue nabun berdua kan di luar, nabun berdua, wah udah tidur nih ya kan. Gue masuk nah ternyata dia nggak total tidur bego. Dalam arti ya kalau ada yang masuk dia bangun kan. Akhirnya gue masuk, dia bangun, udah tidur aja, besok perjalanan kita masih panjang. Nah besok perjalanan panjang itu sebelum tidur gue sempat ngomong kan, sempat ada pertanyaan dari kawan gue satu lagi nggak ada di sini. Besok kita makan pakai apa? Nah kan, jadi lu nggak usah puyeng kalau kata gue kan. Beras ada, cuma lo nggak ada. Terus ada air lu bawa kalau kata gue kan. Lu bawa sekaligus ambil yang banyak buat di sentor kalau kata gue ya kan. Nah, buat di lonceng kata gue. Nah, pas gue ngomong gitu tidur dah tuh. Nah, pagi-pagi yang ngambil ya kawan gue ini pada ngambil ada air. Pas tahu, banyak juga nih kata gue ya kan. Iyalah kan kata lu buat di lonceng juga kan. Kita ngambil banyak buat stok. Lauhan, timpalan nasi doangan ya kan. Pas ngambil ada air, dia cerita, tadi gua ngambil ada air, ada rambut panjang. Ya kan? Gue bingung aja tuh bisa ada rambut panjang. Rambut panjang kata gua. Maksudnya apa sih? Ini sudah ada air kayak ada rambut panjang, kayak rambut cewek gitu kan. Yang gue balik kalau gue tol mistis, gue kayak masa bodoh bukan nggak ngargai adanya dia. Ya gue tahu ada di situ keberanian dia kan. Dia mau gue nggak mau aja namanya begituan kan, males aja. Kayak sabot tengel lah. Jadi gue dulu sopan, otomatis pasti bakalan sopanin kita kok. Udah. Setelah ngambil ada air, packing gak tuh? Packing. Baru jalan berapa meter, babi lewat. Dua di depan muka di babi lewat. Sebelum lawan Itu baru di kasur, lewat di kasur. Kita awal mula jalan gitu. Nah kata kawan gue Panjar, dulu kali aja tuh lagi dipantau pender ya kan. Takutnya kan Diam kalau dulu. si babi, ketika babi lewat takutnya si ada yang lagi ngejar gitu kan. Makanya kita diemin dulu nih, biarin si babi lewat dulu nih ya kan. Tiba-tiba kita menyelonong aja, kita ditomprok ya kan sama panther, karena kan ilalang itu sepinggang kita nih, jadi nggak tahu apa panther lagi tidur apa gimana kan, kita nggak tahu. Kita waspada, kita masing-masing bawa kayu ya, nggak buat jaga lah gitu itu. Ya, ternyata si babi ini emang lagi lari aja ya. Bukannya ada yang ngeliat tuh pencar turun dari pohon? Ya gue lihat di atas pohon dia turun dari pohon, cuman nggak gede kayak yang pertama kita lihat. Sama anak emak tuh. Ada kecilan. Sebenarnya kalau mau makan daging sih ada aja gitu yang ngeliat apa merak, cuman kan nggak saja lah. Ada ayam hutan, gue pikir ayam hutan nggak bisa terbang, ternyata bisa terbang, tapi nggak tahu ya untuk sarang ya. Mungkin pada saat itu emang jarang didatangin juga, beda sama yang gunung sering didatangin kan, jadi
jalur sering-sering keinjak gitu kan, jadi kebuka. Ini benar-benar tutup sama galang. Mungkin efek jarang didatangin juga. Ya, bagusnya teman gue ini dia daya ingatnya cukup kuat juga sih. Ya walaupun ada miss sedikit, harus tinggal sini ya akhirnya kita tembus juga nemu pang. Karena emang di sana kan pang itu nggak terlalu banyak banget ya dulu ya. Jadi dia berpatokan dengan posisi pohon atau nggak posisi batu gitu kan, yang benar dia ingat. Ya asiknya naik sama dia orang slow sih, nggak terlalu dibawa panik. Tetap mah panik kita ada, cuman nggak terlalu kita keluarin gitu kan. Aku tuh scare doang, setim scare kan gak enak, Ya nggak jalan lah kita. makanya tuh ada inilah, kalau bisa nih di pendakian itu ada satu orang, kalau perlu beberapa orang yang bisa nenangin situasi tuh lebih bagus sih. Jadi biar ketika ada satu orang panik Habis sebetulnya. nggak kebawa semua panik. Lanjutnya kemana nih? Ke ini ya, lonceng ya? Akhirnya Rombik. Hah? Rombik ngambil air. Rombik ngambil air ya? Terus gimana ceritanya? Gue lupa sih asli. Ya. Sebenarnya pernah kita cekcok juga Jar. Gimana? Sebenarnya tuh mata air 2 cocok kalau keril. Cuma ya skip aja lah, jalan jauh kan. Oh iya. Kita sampai Rombik. Sama capek lah intinya lah. Sampai Rombik itu kita udah mulai bawa air. Karena aneh bilang kan, udah nih air terakhir kata gua kan, di sini nih Rombik. Kita mau lintas kan, bawa dah tuh yang banyak. Nah, keril 2, depek 2, Ambil posisi dulu. depek 1, tas running 2 ya. Iya, Depek 3, running 1. depek 3 running 1. Iya. Nah, pas sudah ngambil air, kita bikin perjanjian nih. Lu yang bawa keril, nggak bawa air, ya kan? Lu Lu yang bawa air, lu nggak ceritain kawan itu lu yang satu lagi? ya iya. Iya. Kan keril 2. Nggak, maksudnya lu nggak ceritain kawan yang satu lagi itu gimana ceritanya? Maksudnya yang mana yang cekcok yang tadi keril? Ah, enggak, maksudnya dari segi perjalanan gimana? Oh, Itu udah mungkin- semuanya kan. nggak Cuma usah yang ya. nggak diceritain itu yang cekcok gitu kan. Ya, kita pasti ada cekcoknya, cuman baik lagi ya nggak lama. Lama kita orang Kita bisa mengantisipasi baik lagi situasi yang nggak menyenangkan itu, kita bisa mengantisipasi. di situ prepare air. Yang bawa keril nggak bawa air, milih dah tuh. Tapi yang bawa air lu gotongan dah tuh. Yang nggak bawa keril lu gotongan dah tuh bawa air. 2 ini yang bawa keril nggak bawa air. Nah sisa dah tuh yang nggak bawa keril. Kita di ini ya kayu ya kalau nggak salah ya. Ya karena kan kita kan harus bagi-bagi rata lah ya kan, bagaimanapun. Akhirnya nggak bawa, gua nggak bawa keril kalau nggak salah pas itu. Bawa dah tuh air, gotongan sama siapa ya? Gua. Sama lu ya. Gua. Cuma paling gak enak kan kalau di kayu ini itu kan ya air ya banyak. Yang pegel kan ini yang belakang ya. Iya lah ngerosot. Yang pegel yang belakang soalnya kan beban sangat berat itu kan. Kalau yang belakang mah nunggingin kayak standingin air ke bawah neken belakang. Akhirnya main kibul-kibulan aja dah. Bagaimana biar gua di depan deh ya. Akhirnya berhenti rokok terputar lagi begitu ya dah. Nah pas mau dia sampai di inian sapana lonceng, kawan nanya, oh dikit lagi masih, ntar kita kena kabut kan? Iya dikit lagi. Udah mulai putus asa nih. Ini itu tadi hampir kagak mau ngecamp di lonceng kan, cuma kalau di perjalanan gua, kalau ya gua sih ngeliat masa ngeliat, ini kawan gua masih kuat kok sebenarnya kan, cuma mental aja agak menurun lah ya kan. Soalnya bapak ini Nah. nih udah Kata gua. drop di Raung, di Argopuro ngadrop lagi aja dia. Kagak udah hajar aja, itu dikit Mulai lagi ke selang lonceng, dia. gitu kan, dikit lagi ke lonceng. Nah akhirnya ya gua hajar tuh pada kabut-kabutan, jarak juga udah jangan jauh-jauh, dekat aja kan. Nyampainya di lonceng, dingin, kabut, Tutup dulu, tutup. itu ketutup kabut. Tiba-tiba kabut ya. Nah itu kabut. Dan itu mah kita pasang tenda pun, sampai karena kita berada pas hari pertama itu di lonceng kena kabut ya kan, baru datang, terus sampai kita satu tenda double layer, 3 lapis plywood, 3 lapis plywood itu ya gitu dah. Pendaki mah yang masang tenda berak-berak ya kan, atau berak jalannya apa ya, ini gue masa tenda situ berak kan situ, minta air dong bisa
masa nggak enak banget kata gue kan. Ini air bawa banyak gua harus pakai air gitu. Kita bawa banyak juga bukannya buat kayak berak sebanyak gitu kan. Balik lagi haknya dia juga kan pakai air, jadi lah kasih gitu kan. Nah udah gelar tenda di situ bermalam dengan logistik. Kalau ada air lagi. Setelah ada air ya, Iya, kita baru apa? nyampe setelah ada air ya. Untungnya kita ketemu cabe, Bor. Itu setelah ada air pun, buat sekali makan doang kita orang. Setelah ada air buat sekali makan. sekali makan lagi. Nah, itu kita udah ngalamin misalnya kayak gua mau ngopi, gua orang kan ngerokok ngopi ya kan. Kayak saja sampai kawan gua udah buat kopi hitam nggak pakai gula udah habis, itu pakainya pakai garam kan. Ini kawan gue ngerasain apaan ini rasanya ya kan. Saking nggak ada gulanya. Aduh, Buat perasa doang. buat perasa doang. Bikin kopi pahit. Aduh, Udah udah bosen lah. jadi kita pakai kopi garam. Nah, bikin kopi garam tuh ya kan, ngakak aja ketawa, asik aja sih. Sama lu, kita ngelinting sampai papir kehabisan, kita pakai kertas buku. Gile. Yang penting tuh gimana caranya baku bisa kebakar, kita bisa ngebul. Parah. Itu sampai Gua asik aja sih. sampai pas malamnya aneh mau bikin kopi tuh ya kan. Pas aneh mau bikin kopi, terus kata kawan aneh, lu ngapain? Gue mau bikin kopi hitam gue ya kan. Kopi manis gulanya udah nggak ada dari kemarin. Kopi pahit udah bosen. Lu pengen bikin kopi garam lagi guys pajak. Wah kagak suka gua ya kan. Nggak kopi minum ya. Udah tenang, ya kali ini mah beda ya kan. Kasih taruh kecap biar manis, gua kasih dah tuh kopi itu pakai kecap. Dan rasanya pun gurih. Dia pakai kecap kan. Dan rokok pun sebenarnya rokok udah habis. Nah, inisiatif aja. Ngaper kan tuh kayak Deluis tuh ya kan. Iya. Ada Kita Luis. sempet ngambil Aduh. Luis yang kering ya. Yang kering. Ada Luis masih basah. Dan kami juga bukan bawa ke kota kok. Kami manfaatin tuh di gunung. Itu ada Deluis Ternyata kering. ya asik. Ada Luis di kita bakar wangi. Cuma ya terlalu enteng lah. Gak ada daya buat gimana sih. Biasanya kita sering bako kan. Kita ngisep ada Luis enteng banget. Nah karena memang Edelus itu walaupun kering kan, dia adanya kan di ya kena kabut kan tetap aja pasti basah, susah. Kita Edelus garang yang lagi. udah mati ya? kan. Iya. Kita garang lagi tuh Edelus yang kering tetap kita garang lagi kan, garang terus garang. Nah, udah nih udah merasa kering nih ya kan. Jadi intinya tuh kita Intinya tuh. mengurangi kebetean, kita menggarang Edelus itu. Ya, betul ya. Iya. Itu Ngilangin bete karena obrolan kita udah habis. Kita main kartu pun udah mulai bete. itu orang yang pertama ngerasain Edelus ya bapak ini. Bagaimana ul? Enak ya kayak sabur nabil. Gini Udah lu rasa, kayak sabur Ul. nabil. Udah Kelamaan rasa. nggak ngerokok mungkin kan ya. Ngerokok kelamaan nggak ngerokok. Rindu kali ya kan. Nah, rokok dah tuh deh. Nah, selesai udah tuh pembahasan kita malam yang habis ya. Dan gue tuh bangunnya lagi tuh karena satu orang. Sebenarnya tidur kan memang ganti-gantian. Dia bilang, gantian yang di pinggir nih. Kemarin gue di Raung udah di pinggir ya kan, gue gak mau lagi di pinggir ya kan. Nah, karena gue kan lagi aja deh, pano lagi aja dia. demen di Parah panda. dingin tuh, Le. Dingin Kirain itu lagi di ditarik lagi. di mana namanya di Argopuro dingin. Wow, Ya. bagiannya di pintu mulu. Emang pada itu kabut masuk dalam lu. Padahal kita udah double plastik ya. Itu sangat dingin dalam ya. kabutnya. Orang yang malam-malam bangun ya yang gue lihat ya dia orang. Kata gue nih kok kenapa dia bangun ya? Dia bangun lagi begini aja ya. Gue sampingnya. Gue bangun juga. Gue coba tangan dia lagi begini. Lu ngapain Ri? Lapar mul. Itu apa? Masa aku lagi di jilat-jilatin apa dia? Nah, di situ gue pikir kan gue. Ya sambil ketawa sih mikirnya kan ya. Namanya bagaimana sih kalau gue terlalu gue pikirin banget. Jadi takut ngeblank lah, kita bawa have fun aja kan, pikiran-pikiran. Dri, lu lapar, udah tenang, udah lu tidur, besok kita turun. Langsung bablas tuh, ke Bremi ya kan. Yul, lapar banget. Nah, memang habis dibilangin ya, mungkin dengar juga kan. Dingin, lapar. Ya satu faktor juga sih ya buat kita lapar itu ya karena kita kena dingin kan. 3 plastik itu tembus itu, kabut. Kita tidur, bangun subuh kita ya subuh karena memang dari pertama kan aneh udah bilang Rengganis
Rengganis kan dekat. Nah, kita balik lewat Argopuro. Akhirnya aneh samitin Rengganis dulu tuh ke Bokeril. Ya kayak main-main biasa ya kan, jalan biasa tek-tek aja kan. Foto-foto Rengganis, turun. Kita sempat masak ya situ ya? Masak nggak sih? Di Bancing? Beronting. Iya. Sisa. Ya masak sisa-sisa lah. Namanya pendakian kalau udah terakhir kayaknya Udah sisa-sisa lah ya kan. ngabisin. Beda lagi kalau acara event ya kan. Itu udah pasti ada siap logistik, mantep gitu. Pasti lebih. Ya Jadi udah. di Argopuro ini sebenarnya sih puncak utama mah ya emang punya Argopuro, cuman di sana ada 3 titik ya. Cuma yang 2 titik itu samaan. Arca yang Argopuro sama Rengganis doang yang bisa sendiri dia. Kita samitin tuh Rengganis, turun Rengganis, ya kita packing sambil makan sisa-sisa dah tuh. Udah packing, nah aneh bilang kan, kawan satunya lagi nih, duh, enak nggak ya? Orang nggak ada soalnya nih. Kalau ada orang kan enak sambil ketawa-tawa kan. Gitu. Aneh bilang, Ul, air bawa tuh ya kan, karena memang kawan gue ini bawa tas tanning ya kan. Ini mah cerita real aja ya. Jadi kalau misalkan kawan gue, bang, kok ente ceritain sih ke Inan kawan, nggak kok tenang. Dia orangnya asik. Karena kami juga nyeritain juga kagak kayak bagaimana. Nah, terus aneh bilang, Ul, air bawa ya kan. Gue udah bawa nih, sambil nyengir dia ya kan. Gue liat, ih, buat lu doang gitu makan kata gue. Nah, gitu kan, gue bawa depek 2, kalau gue Bokeril. Bakal nanti juga pasti Bokeril lah. Udahlah, kalau gini ceritanya, gue minum dari sini ya. Itu lu pada minum dari sini, gue nggak mau bawa air. Soalnya kita langsung ke bawah bermi. Nah, gue minum dari situ. Udah kawan-kawan gue yang lain ikut minum dari situ. Air pun nggak dibawa kan? Nggak dibawa kan air ya? Nggak dibawa. Ya kalau gue sih pede aja nggak bawa, karena kan pas ketemu lagi di taman hidup air banyak, gue pikir situ. Jalan itu lagi. Nah udah nggak bayar naik dah. Cecep. Ya kita cekcoknya begitu doang. Setelah di situ jalan biasa lagi tuh. Kita lagi. Jadi main andel-andelan lah ketika disuruh bawa air gitu kan. Cekcoknya situ doang. Ya, Sampai enggak nyeker ya kan. Ya karena bukan gimana, kita udah mager pakai sepatu. Kalau gue sih nggak basa-basi jarak sama orang. Gue nanyain rokok, ada rokok kagak? Gue bilang, gue udah kangen rokok. Rokok apa filter? Gue bilang. tapi dia tetap nanya, abang berapa orang, abang naik kapan. Nah kan sempet abang turun berapa jam ya kan. Itu dia nanya itu yang Nanya itu deh. dari Argopuro berapa, dari jam berapa bang? Dia nanyanya Dari lonceng di jam sekian. Dia Jam itu- jam. Ini jalan apa lari bang? Dia nggak percaya ya kan, kita sering gitu. emang dari Cuman kita orang ngeliat pendaki lain tuh, kita tuh beringas. Rasanya pengen kita rampok aja. Ketemu pendaki lagi nih. tapi tetap kita pakai etika kok. Cuman kita Basa-basi. basa-basi. Kita rampok rokoknya buang. Karena pendaki tuh Kita nggak butuh makan, kita butuh rokok. karena pendaki tuh suka sama yang namanya open ya kan. Kalau orang murung nggak suka, tapi kalau open insya Allah lah ya kan, kawan banyak. Kawan gue ini pada open sekali dia, ketemu langsung minta rokok, jangan muka yang senyum-senyum ya kan. Ya tahu kasih dia juga kasihan sama dia, orang udah jelek banget, udah lumpur semua udah. Jelek, kurus jelek. Ya udah naik gunung apa diklat bang ya kan. Enggak bang, cuma pengambilan nomor ya kan. Kacau. Udah dari situ ya, yang cerita gue ada insiden kecil. Jadi ketika gue turun kan, jadi ada, gue pikir ini ranting pohon kuat nih buat pegangan gue. Nah pada saat itu curam ya, tanah merah ini curam buat gue turunin. Jadi gue pikir buat penyangga apa namanya, buat penyangga pegangan gue. Pas gue pegang, ternyata Ya. itu copot. Cari kasih ini acan udah belakang kamera dari tadi udah sampai lama tuh. Kameramen gue tuh di belakang tuh mas. Pas gue Ambil aja, Boy. pas Kopi gue ada nggak? pegang itu putus, jadi ngebanting nih. Emang samping gue itu lumayan curam kan. Untungnya Bener, ada orang di belakang tuh. keril yang gue pakai itu nyangkut. Kalau nggak sangkut keril,
Itu gua bablas terus jatuh ke bawah itu gua. Lumayan lah, kurang lebih ada 2 meteran itu gua jatuh. Ya bagusnya kawan gua ada ngeliat gua jatuh ya kan. Kalau nggak ada ngeliat mah wah udah gua ngetekan begini, emang posisi kepala gua di bawah jadi susah buat bangun. Jadi dia bosen dia Baik lagi. di Argo tuh ngeliat dari posisi dari atas. Nah, Kampret. dia pengen rasanya ngeliat dari posisi bawah karena lama di Argo kan. Aduh, Dia bete, yaudah lah. Begitu kita dengan PD-nya kan, kita telanjang kaki, buset di sana bor pacetnya banyak. Nempelnya nggak berasa, tiba-tiba udah Itu kalau gedut hujan, aja. pacet banyak di situ. Berani asli. Tiba-tiba pacet udah nempel di selipan kaki, selipan tangan. Sampangan. Gue ngerinya masuk tangan doang. Enggak aja kan. Terus singkat cerita kita ke akhirnya nyampe ya Taman Hidup ya. Ketemu sama warga mau mancing, kita rampok lagi rokoknya. Padahal kita di situ masih ada lah sisa stok apa, cuman kita mau enaknya. Cuman Taman aja. Hidup ada yang mancing. Kan ketemu warga. dia Bukan mau yang mancing, peneliti. Dia lagi peneliti. Nah, nggak tahu lah Lumut. bodo amat. Kan lumut kan ada banyak jenisnya, gitu kan. Nah, itu ada tahu dari mana dia lagi neliti lumut. Cuma bodo amat yang kayak gitu, yang penting gue tanya rokok bang, ada rokok nggak ya kan? Yang penting bisa ngebul. Kita nggak lama ya di Taman Hidup ya, nggak lama ya. Enggak, kita nggak lama kok. 15 menit 20 menit lah kita ngabisin berapa lindung rokok doang. Jadi kita langsung 15 turun lagi karena kan emang pada saat itu gerimis cantik. Tapi di Taman Hidup ada yang pengen permen loh. Oh, cuma ini yang kayak pemulung nyari buat ngenakin mulut doang ya kan. Ente naik gunung apa ada. mulung bor ya kan? Ternyata ada yang buang permen, nggak ngerti dah tuh. Jar, lu permen dari mana? Tuh. Nah, Taman Hidup kan ada sampah situ ya kan. Itu kawan aneh nih. Orang paling pinter dia itu kalau ngorek-ngorek ya. Makanya dapat tata karun dia. Kampret. Saya pun terjerumus. Nggak, gue iseng-iseng aja kan, kayaknya ngenakin dulu lah mulut barangkali yang bisa dikunyah kan. Ternyata ada permen. Dari 4 orang dapat permen cuma 2. Ya, gua sama dia. Gile. Ya udah kita turun. Kita tembus akhirnya ya, sampai ya. Kelar ya, Argo Puro ya. Kelar. Dan itu sebelum kelar pur, kawan gue nih satu udah buru-buru pengen sampai ke base camp. Pas sampai itu, pokoknya gue sampai di base camp gue pengen minum es teh manis. Iya, Aduh, seger ya kan. dengan Pokoknya angan-angan gue kan. Banyak. Banyak angan-angan mah. Cuma kalau di pikiran gue pengen es teh manis. Cuma yang gue pikirin banget, ini dari 4 orang dananya gimana ya? Ya, kalau kita mungkin flashback ke bicara dana kali ya. Ya dana. Apa, Karena apa yang kita omongin di pos polisi apa? nggak apa-apa, ya dana Oh, aja. berarti gini. Sebenarnya kita kelarnya itu cuma 2 gunung. Karena kan emang yang tadi kita bilang kita punya rencana itu cuma bertiga tadinya. Dengan dana cukuplah buat 5 gunung ini. Jadi Ketika nyampe di Argo Puro, kita itu nggak nyangka kalau dana segitu ternyata membengkak di luar prediksi kita ya. dulu. Jadi pemutusan kita nggak ke Arjuna Wilirang Amas Meru itu bukan di Argo Puro. Itu Bahaya. sampai stasiun itu pemutusannya. Jadi pas kalau di pos di base camp Bermima itu kita lagi udah mikirin buat makan hari itu doang gitu kan, sama akomodasi buat turun. Dengan kawan gue itu dia megang duit berapa tuh? Lu? Kurang lebih, sisa duit. Nah, Sisa duit ya kurang lebih 75.000. nah yang cuma yang megang dia doang. Karena kan dia dari 4 orang ini megang ATM gua kan. Nah itu dana kumpul itu udah nggak ada tuh. Paling tinggal berapa ratus, dan itu kan di situ kan nggak ada ATM, adanya di Probolinggo ya kan, Di kota lah itu. di kota lah intinya. Nah dengan dana 75 ya, 75 bagaimana caranya gua ini habis turun makan ya kan, Makan. tapi turun itu tetap turun dengan udah dana dia itu dia doang nih punya dana nih, acak dah tuh buat beli Mila, udah nih buat beli ini. Nah kawan gue yang satu sempet ngegas kan, lu malah belanja begini kan lu bilang sendiri kalau turun itu kita per orang itu 10.000 ya kan buat ke kota. Nah kita 4 orang 40.000, sedangkan dana yang kita buang ya ada kan 35 ya, Ya 40 ribuan lah. ya 40 ribuan lah ya kan, Belanja sedangkan buat kita makan. buat kita makan situ ya kan. Nah, Rokok mantap paling tuh. penting sih, bener rokok. Terus gua ucap sama gua putusin, dalam arti nenangin kan, nenangin ya kayak biar tenang lah makannya kan, udah nggak apa-apa, yang pentingnya intinya lu pagi bangun ikut gua mana tuh ke atas ke polsek ya kan. Dia kaget kan, ngapain kita polsek? Udah tenang aja, udah besok pagi aja ya kan.
beli dah tuh, kita beli, kawan gue beli mie ya kan, mie yang bantalan sama tembakau Probolinggo gitu kan. Pas makan ya dengan baiknya Pak Arifin ya kan, yang Halo Pak Arifin, apa kabar? yang ada di base camp situ ya kan. Dia itu mungkin pas kita nyampe dia udah ngebaca kita orang, wah ini anak nih kayaknya Lagi kesusahan. lagi kesusahan, dan kesusahan ini kayaknya ada yang lagi dijalanin kan. Iya. Dia itu lagi ada acara tahlilan atau apa ya, pokoknya ada acara, itu makanan dikeluarin sama dia ya kan, makanan dikeluarin. Emang sih kita orang ini lapar ya kan, tapi kita orang ini alhamdulillah ketika ada dikit bahwasanya pasti disodori makanan, ada Pak Arifin yang malu-malu kucing ya kan, nggak ada orang habis langsung. Nggak lama dianterin lagi sama Pak Arifin makanan ya kan, dianterin lagi makanan, tetep di situ ya kan, kita jaga-jaga image juga, ngobrol dah tuh, kita cerita ya kan tentang ekspedisi kita. Dan ternyata dugaan gue bener, Pak Arifin itu udah kayak membaca gerak-gerik kita lah ya kan, sampai dia bongkar. Saya emang nggak kaget mas, dalam arti nggak kaget yang ngeliat orang ekspedisi ya kan, Dan kayak kita waktu itu ya, Nah. situasi kita. karena dia pun dulu orang ekspedisi, dia sering Ternyata dia ekspedisi, pernah orang running juga running. ya. Dia pernah ngalamin ekspedisi juga. Ceritanya malah kita tukar cerita, itu paran dia itu kemana-mana itu ekspedisi, walaupun kasarnya dia masih di satu gunung, dia mau main satu gunung ke kota, itu paran dia, karena jalannya juga lumayan panjang kan, habis naik gunung jalan pula kan, dari atas itu dari Cibodas sampai bawah itu jalan dia itu, bukan sampai bawah Cibodas ya, itu sampai Bogor, Stasiun. nggak sampai stasiun dulu, kalau sampai Jakarta apa itu di jalan itu dia. Jadi Cerita. dia temanya dia pada saat itu orang timur ke barat mencari kitab suci. Kalau kita orang apa ya, orang barat lah ya sebutannya. Cuman kita ekspedisi ke timur. Jadi mau ngabisin Gunung Timur, Jawa Timur lah ibaratnya. Jadi Pak Ada Arifin Pak Arifin ini. nggak kaget dia dengar cerita kita, ya sharing gitu aja. Nah dia kagak nanya malamnya itu kita mau turun naik apa, dia nggak nanya. Nah pagi tiba, mungkin pas kepergian gue berempat, orang doang yang pergi ya bareng mas itu. Nah mungkin dia mikir gue juga kali ya kemana kan gitu. Nah dia juga punya ya yang di bawah-bawahnya dia lah ya kan, bukan anak gua kasarnya ya kan, kalau anak gua kan kasar banget, ada dia atau bagaimana kan. Nah itu ngacak gua pada, ternyata mungkin gua lagi polsek. Nah, kenapa kami di polsek ya, kami udah nggak punya duit ya kan, ya kita sih nyarinya nyari ekspedisi yang nggak nyusahin orang, yang mau bantu kita berikhlas ya kan. Dan kita ke polsek, nggak mungkin kita ke rumah warga kan, kesana kejusan banget. Cari Nah. bantuan. Kita ke polsek juga pikiran kita namanya polisi kan, bantu masyarakat kan. Ya. Nah makanya kita ke polsek kita minta bantuan. Mungkin ngeliat orang-orang pada pakai HP kan, jelasin kenapa kita kesini, kita nggak punya duit, kita mau minta antar ke Probolinggo, dan polisi itu nggak mau antar kita. Dan dia nyodorin rokok juga kan, di perbincangan itu dia nyodorin rokok, dan kami pun ngeluarin rokok kita, versi nggak punya duit. Itu kita ngelinting sama polisi dengan enjoynya aja kan, kita ngeluarin bapas ngelinting, dia langsung ngucap itu apa ya kan. Ya gue Di polsek kita ngelinting. jujur aja, asli Probolinggo pak, saya beli di depan base camp Pak Arifin, gue bilang gitu kan. Oh ya, Pak. Dia Gitu kan. Pak polisi ini dengan mantau gue nih sebagai pelaku yang ngelinting ditegesin lewat takutnya ya kan, diciduk juga ya kan. Wah ngeri ya, cuma kita santai asik. Nah Untungnya tuh polisi di sana asik, orang asik. bersih. Ternyata ya baik lagi dia nggak kaget juga sih sama keadaan kita gitu. Nah, Maksudnya dia juga pernah ketemu sama penagih kita. dan pertama tuh sempat nggak ada respon tuh buat kita orang ya kan, sampai dia pun nyuruh ngejual HP kita Ngedek kita. ya, ngeledek lah ya kan. Dan gue kekeh, nggak ada tuh yang namanya barang kita dijual dari ekspedisi kita ya kan. Kawan gue pula pun dia sempat bilang nanti di kota HP gue jual aja. Nih kawan gue yang pertama hubungin gue kan, itu gue tahan pokoknya biar bagaimana jalannya kejual. Polisi itu pun nyuruh ngejual ya kan, atau gue pak kalau kita jual kita hubungin orang rumah bagaimana ya. Ya kita ngelesnya begitu aja Nah. kan. Karena gue bilang kami kesininya meminta bantuan pak,
karena ya bagaimanapun mungkin orang pertama yang saya datengin ya Pak Polisi ya kan, karena kan kewajibannya bantu masyarakat. Mungkin saya bukan orang sini, tetap saya kan masyarakat Indonesia ya kan. Bagusnya polsek dekat loh. Gitu. Kalau misalkan bapak kagak mengantar saya bisa biasa nebeng yang mobil apa dah pemerintah ya, apa ya, buat apa sih yang ada ininya, yang ada frame-nya itu gitu. Nah itu Probolinggo Malang, itu sering lewat di situ juga. Probolinggo Malang, saya bisa naik itu Pak ya kan. Udah nggak ada respon di situ, dia cuma nawarin wifi doang ya kan. Nih kamu kalau mau pakai wifi pakai aja, buat ngubungin orang rumah ya kan. Cuman emang kita kan saat itu kita ditanyain kenapa nggak ngubungin orang keluarga kita gitu. Cuman kan kita bilang nggak ada sinyal. Ternyata dia menawarkan wifi kan. Kira ada pakai wifi, kami keluar polsek. Ya udah keluar polsek itu rasa mikir ada, rasa ketawa-tawa ada. Karena apa? Kami itu udah di depan polsek udah ngelinting aja kan, ngelinting pesta. Nah di ngelinting itu, di pemikiran itu, dalam kita di situ tuh kan kita berpikir buat pulang ya, itu ada tawaran dari teman kita juga. Dan itu baru kenal pas di Raung. Itu kita di Raung pas kita malam pertama itu kan, malam keduanya ada tenda lagi dulu, tenda baru itu Namira, malam Namira. Ya karena udah saling tukar nomor ya kan, Mbak Namira, mungkin dia ngeliat updatean gue ya kan, foto gue sama kawan-kawan di polsek gitu. Dia sempat ngejapri, Mas Hari kenapa ya kan, sama kawan-kawan. Nggak kenapa-napa Nam ya kan, kok itu ada di polsek ya kan. Iya nggak kenapa-napa, bener dah. Dia bilang nggak apa-apa Mas Hari, jujur aja kenapa ya Pak. Nah gue cerita dong, gue gini. Dia nawarin keuangan dia lah ya kan. Mas, Namira ada tabungan nih ya kan, tabungan buat bayar kosan. Apa-apa kalau mau Mas Hari pakai ya kan, buat kawan-kawan gini. Nah kawan gue tahu, jadi kan gue nggak tahu. Yang kemarin kata Raung tuh mau ngasih dana ke gue ya kan, kawan gue, ambil aja Ul, nggak apa-apa Ul ya kan. Dulu kapan lagi lu ya kan, baru kenal udah begitu. Nah gue mikir juga, itu dia tabungan cewek kuliah di Malang, dia boleh nabung buat bayar kosan. Ya masa sih gue laki ya kan segampang itu, udah segini Nam ya kan. Gue enak dapat duit, tapi nggak tahu dia namanya cewek kan buat bayar kosan bagaimana. Akhirnya gue ngambil, nggak tolak kan, gue nggak ambil lah, kata gue tolak. Dia bilang pokoknya Mas Hari kalau sampai butuh banget kontak aja ya Nam, Saulah enggak kok ya kan. Nah selesai dia gue chatan sama Namira, itu ada polisi yang tadinya di dalam tuh nggak debat sama gue, dia cuma nyimak gue lagi debat sama kawannya ya kan, minta bantuan lah. Dia keluar dia nggak nyamperin gue ya kan, dia nggak nyamperin gue, itu gue nyamperin yang ilmu lagi jurusnya. Gue keluar jurus lagi jatuhnya kan. Gue belaga nanya soal makanan, harga makanan. Pertama gue tanya kan, Pak Dwi, saya tanya ada apa Mas Hari ya kan, saya mau nanya dong tempat makanan di mana. Dan dia nunjukin itu Mas Har, di depan tempat makanan ada ini. Nah pas itu gue cocokin, ini apa yang harga 3.500 di mana ya. Nah dia kaget, shock juga dia dengar harga makanan 3.500. Dan disitu gue jelasin, ada Pak harga 3.500 di situ Bondo, itu udah pakai telur, pakai pecel ya kan, nasi pecel pakai telur ya kan. Waduh mana ya, udah lalu tunggu ya. Nah karena gua orangnya kayaknya kalau dibilang so tau sih ya, sering banget gue nebak gerak orang. Tapi gue bilang sama kawan, tadi lagi beli makanan. Kawan gue bilang, yang bener lu nih lihat aja nanti. Alhamdulillahnya rezeki anak bandel itu Pak dulu bawa tentengan plastik ya kan. Ya pasti otomatis isinya makanan kan. Nah, ini Mas Hari ada nasi nih, makan ya sama teman-teman. Makasih Pak Dwi, makasih ya Pak. Nah, Pak Dwi masuk dalam, aneh lagi makan, dia keluar lagi, aneh ngeliat, dan dia keluar nggak nyamper aneh lagi, dia malah datangin ke mobil polisi itu ya. Kalau mobil polisi yang ada los bakal dikit tuh kan, dia disamperin, dia cuma
nyelongok ke jendela mobil dari luar. Gue bilang sama kawan gue, kita diantarin turun nih kayaknya nih, karena Pak Dwi ngeliat bensin kayaknya ya. Nah nggak lama Pak Dwi nyamperin lagi, Mas saya sholat zuhur dulu ya. Zuhur apa asar sih? Kita jam berapa sih? Zuhur ya kalau nggak? Asar ya? Saya sholat asar dulu ya, nanti saya nganterin turun. Yang benar Pak Dwi. Iya. Terus saya nunggu di sini apa di base camp Pak Arifin? Udah nggak apa-apa di base camp Pak Arifin aja. Tunggu ya kan, tunggu saya. Nah, saya turun deh tuh kan, habis makan dengan kabar begitu. Karena apa? Ya, dia nggak nunggu lagi Pak Dwi. Dalam hati dia udah kelar sholat, dia ke bawah. Tuh aneh udah siap lah siap berangkat. Pas perjalanan aneh mau ke base camp Pak Arifin yang ngeluarin mobilnya. Dia juga di luar. Mas, ayo mas, turun sama saya. Kebetulan saya mau ke Probolinggo. Aduh, Pak Arifin bagaimana ya? Ini saya udah mau dianterin Pak Dwi. Yang benar, udah nggak apa-apa sama saya aja kan Pak Arifin ya. Sama saya aja, saya nganterin. Bagaimana Pak ya? Ini Pak Dwi-nya lagi sholat asar. Dia nyuruh saya di base camp Pak Arifin nunggu, ya kan? Udah nggak apa-apa, bilang sama Pak Dwi aja. Biar saya nganterin ke bawah. Nah akhirnya kawan gue ke atas ke polisi lagi tuh. Itu sama ya ada Deannya Pak Arifin lah, atau ada Dean atau yang kerja Pak Arifin gitu kan ke atas. Yang ke atas siapa sih? Andi apa si Raup? Yang ke atas lagi Roka ya. si Andi apa si Raup sih? Gua sama dia. Nah, ke atas tuh. Nah pas ke atas, pas kawan aneh mau bilang ke Pak Dwi bahwasanya tuh kami orang mau diantarin sama Pak Arifin, ternyata malah ada Deannya Pak Arifin doang yang turun. Saya nanya, Mas teman saya di mana? Itu ditahan Pak Dwi, katanya biar dia yang nganter ya kan. Loh, tahan. Akhirnya Pak Arifin ya ketawa kan dengan ucapan gitu. Oh yaudah mas, nggak apa-apa kalau Pak Dwi mau nganterin, nggak apa-apa. Nah disitulah kami dianterin akhirnya sama Pak Dwi dan Pak Arifin nggak jadi ke Probolinggo. Karena yang gue tahu Pak Arifin ngeluarin alasan mau ke Probolinggo itu biar kita itu, maksudnya Pak Arifin biar nggak kita ngerasa repotin dia lah. Karena kalau kita ngerasa ngerepotin dia pikir juga kita akan nolak gitu kan, gitu. Kira Pak Arifin nggak nganterin kita ke Probolinggo, Pak Dwi lah yang nganter Probolinggo. Sepanjang perjalanan menuju Probolinggo itu kita cerita-cerita juga Pak Dwi ya. Sepanjang jalan juga kita terima kasih kan Pak Dwi kan. Aduh namanya jauh juga kan dari Bremi base camp itu ke stasiun Probolinggo. Mas mau turun di mana? Ya kan. Probolinggonya mana ya kan? Stasiun aja Pak, saya turunnya. Nah, dianterin dah tuh kami turun di depan stasiun Probolinggo. Nah, kami udah turunin tes ya kan. Nah, Pak Dwi pergi ekspedisi itu nggak semuanya lah berjalan dengan mulus ya kan. Intinya kita ambil baiknya lagi. Kemudian kita hentikan ekspedisi kalau ke depannya tuh prediksi kita udah nggak bagus gitu kan. Kita udah briefing pun nggak dapet nih jalannya nih, mendingan putar balik daripada lu terusin bakalan jadi masalah kalau buat lu begitu. Nggak tahu kalau dari pendapatan abang-abang ini soal ekspedisi gak kelar 2 gunung nih ya kan, karena memang dari berangkat itu cuma 1 gunung kok jadi 5 ya kan. Itinerary udah tertera banget kita mau ke gunung mana, siapa yang jalanin ini, itu udah udah matang gitu sebenarnya. Insya Allah itu jalan itu sebenarnya. Nah, bagaimana Bapak Andri yang nggak kelar ekspedisi 5 gunung? Gak masalah kalau gua. Asal emang awalnya 1 kan. Awalnya 1 ya. Awalnya 1 ya. Udah dapat bonus lah ya di Raung. Udah dapat bonus Raung. Enggak masalah kan. Itu ceritanya bagaimana mau ngejual HP kemarin? Nggak jadi. Iya, ceritanya bagaimana kok bisa tuh? Gue punya kawan sampai gue semua orang pada megang handphone. Nah, kawan gue ini sampai rela mau ngejual HP-nya ya, tapi gua tahan-tahan aja tuh sama anak, jangan sampai kejual. Alhamdulillah sampai Jakarta nggak kejual. Nggak tahu nih kepikiran dia apa gitu ya kan, sampai pengen ngejual handphone dia ya kan. Kalau gue sih udah handphone gue jual buat lu pada ya kan. Enggak, soal HP dia paling bagus. Iya lu, Note 4 baru keluar itu. Kameranya paling bagus ya kan. Udah, itu kenapa bisa sampai pengen dijual? Apa udah putus asa kah ya kan? Maksudnya gue nggak percaya sama kawan-kawan ya kan, kayaknya udah nggak bisa backup atau bagaimana kan gitu. Posisi udah mau pulang, gue juga udah capek kan. Apa karena kelaparan kah gitu kan? Intinya mah udah selesai ya, gue pengen pulang udah gitu doang. Kecuali emang mau lanjut ya kan. Intinya mah gunung nggak kemana sih. Dan waktu kita bisa datangin
ada balik lagi, ada duit, ada waktu senggang, umur lah ya kan, sehat. Mau sekarang nggak kuat gua aja. Udah ngakuin tuh Bor, Gua udah ngakuin kalau naik gunung gua udah enggak lah. Gua Dalam pendakian itinerary itu penting, ya kan? Penting, dan boleh saja kita berangan-angan ya kan? Tapi tetap tujuan kita mah pulang selamat. Ya, dan emang angan kita ekspedisi kelar semuanya. Gimana ya, yaudah, itulah nikmatin aja. 2 minggu lagi ya kita. Ada nggak sih 2 minggu? Enggak sampai 2 hari. Enggak, maksudnya selama perjalanan. 2 hari. 10 hari Dua nggak hari. sampai. Ya udah, paling kitanya gitu doang sih. Ya ini buat dulu orang kalau mau ekspedisi bener-bener matangin deh dari segi keuangan apalagi. Karena emang kita ya dadakan. Secara dadakan kan kita emang pada saat itu nggak ada niatan buat ekspedisi, karena kan kita mikirnya lu udah dimain di Jawa Timur, kenapa nggak sekalian gitu. Ya. Tapi kita mikir pada saat itu begitu, tanggung Itu ambisi berarti ya. ya. Kita kan pulang lagi, lu satu gunung pulang lagi ya, butuh dana lagi nanti ketika mau ke gunung yang lainnya. Makanya pas di perjalanan kita ke Jawa Timur itu kalian, karena tuh ongkos trip saat itu nggak terlalu, pengeluaran nggak terlalu besar pada saat itu, karena kan kita ngitungnya cuma 3, ternyata kita nambah, termasuk kan ya yang tadinya kita nggak harus bayarin ternyata ya kita harus nanggung gitu. Jadi lu kalau mau ekspedisi, Mas, saya harus bertanya siapa terus kalau mau ekspedisi dengan harga segitu? Kawan aneh ini, rumahnya di Cimone, di Taman Cibodas. Hanya Paul Andri, itu udah kenal semua. Kalau lu pengen tahu harganya berapa, minta estimasi, itinerary, datang aja. Ya, Instagramnya ada kontak. Gua akuin Alukuro gila semaksinya ajib tuh, kacau. Jadi, mungkin sampai di sini ya pembahasan soal ekspedisi kita orang ini. Haram Alukuro ya. Iya, Rawang Argopuro. Cuma sayangnya nggak ada ekspedisi lanjutan, yang ada Tambora sampai sekarang terbengkalai ya kan. Baru budak kompor-komporin pas masih ngejor-ngejor gua naik gunung. Jadi Nggak ada suara nih samping gua. buat lu yang punya cerita tentang ekspedisi, dan jika lu mau Aja lah. berbagi cerita dengan kami, komen ya di bawah. Nah, lu komen, insya Allah kalau bisa kita datang kita sharing bareng, berbagi cerita ya kan. Lu mau naik gunung bareng dulu Hah? sama lu? Nggak ada. Bisa ya. Iya, takutnya kan ada orang yang mau naik gunung bareng, mau ngerasain gambling, ekspedisi di zaman yang sekarang ya kan. Kayaknya kalau zaman sekarang sih nggak mau udah begitu. Sama gua juga. Udah. Buat semuanya, ya jangan lupa like, subscribe ya kan. Ya, lu share lah ya kan. Biar updatean kita ketahuan. Baik kali ini udah mau jam 1:30 ya kan. Biasa kita nungguin sahur ya kan. Berbagi cerita di sini. Jangan lupa lonceng lo nyalain, karena gue akan sering-sering bikin soal-soal sharing kayak begini. Kalau ada yang request, Mas sekali-kali dong ya kan, sharingnya sama cewek cakep ya kan, nggak apa-apa, komen aja. Nanti gue lacak orangnya kemana ya kan. Ntar gua yang jadi ini. Sama dia gue make upin, dia masih cakep tuh. Kalau bewok dibuang, kerudungin ya kan. Orang Arab-Arab gitu dia tuh orang. Komen lah sebar-bar mungkin ya kan. Nah, tutup dah. Oke, cukup untuk cerita kita kali ini. Nantikan untuk cerita kita selanjutnya ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iya. Berapa ya kan?